Bu Naya, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, bagus semuanya. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta tolong dicek kerapian ruangannya. Itu kursinya dirapikan dulu, mejanya dirapikan dulu, dan tolong kalau ada baju yang belum rapi itu dirapikan dulu ya, Nana. Ya, Ibu. Sama tolong dicek di bawah mejanya, di lacinya apakah ada sampah. Jika ada sampah, tolong diambil dan dibuang di tong sampah. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu, dan supaya kalian tambah semangat kita berdoa sambil bernyanyi. Tahu kalau lagu satu jari kanan, Tahu, Bu. satu dua tiga, Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kita tadi sudah membaca doa. Coba Aisyah, apa manfaat kita membaca doa sebelum belajar tadi? Supaya kita belajar dirahmati sama Allah. Iya benar, tepuk tangan. Jadi manfaat kita membaca doa sebelum belajar tadi adalah supaya Allah memberkahi semua kegiatan kita yang kita lakukan hari ini, dan ilmu yang disampaikan oleh guru itu mudah diterima oleh kalian semua. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan mengajar terlebih dahulu ya. Aisyah, Hadir. Bu Naya, Hadir. Farah, Hadir. Rifki. Hadir. Oke, hadir semua ya. Sekarang seperti biasa kita sebelum belajar kita nyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Ibu mohon untuk kalian berdiri terlebih dahulu ya. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang ibu mau tanya, kemarin siapa yang masih ingat materi yang kita belajar minggu lalu? Pengurangan. Iya betul. Farah, apa itu pengurangan? Iya benar. Beri tepuk tangan buat Farah. Jadi pengurangan itu adalah operasi atau proses menemukan perbedaan antara dua angka atau kuantitas yang dilambangkan dengan tanda minus. Nah, sekarang siapa yang sering berbagi? Entah itu buat keluarga, teman. Saya, Bu. Aisyah, Bu Naya sering berbagi apa nih? Es krim. Iya, bagus. Permen. Oke, sekarang Ibu akan kasih contoh. Contoh kepada salah satu teman kalian. Ibu punya 6 pulpen. Coba Bu Naya bagikan ke 2-3 teman kamu secara
secara adil. Ya, masing-masing itu mendapatkan berapa? 2. Ya benar, beri tepuk tangan buat Bunaya. Nah, sekarang siapa yang sudah tahu kita mau belajar apa hari ini? Pembagian bilangan caca. Benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu peserta didik dapat memahami dan menguasai materi pembagian. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pembagian bilangan caca dengan tepat di kehidupan sehari-hari. Dan manfaat pembelajaran hari dengan kita pada hari ini adalah pembagian membantu anak-anak dalam menyelesaikan masalah. Contohnya seperti membagi makanan secara merata dan lain-lain. Dan sangat berguna dalam berbagai konteks, termasuk akademik dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu melatih kemampuan berpikir anak secara logis dan analitis. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri anak dalam kemampuan matematis dan berdampak positif. Oke, selanjutnya Ibu akan memaparkan sebuah video tentang pembelajaran kita pada hari ini. Tolong disimak dengannya ya anak-anak. Pertama, kita harus mengerti tentang pengertian pembagian. Pembagian memiliki definisi mengurangi bilangan itu secara berulang sampai habis. Misalkan, saya punya 6 dibagi 3, berarti 6-nya dikurangi oleh 3 sampai habis atau sampai tidak dapat dibagi lagi. Berarti 6 kurang 3 itu masih dapat lagi, bisa dikurangi lagi dengan 3 hingga hasilnya 0. Jadi inilah yang disebut dengan pengurangan, yaitu mengurangi bilangan itu secara berulang sampai habis. Oke, kita masuk ke contoh pembagian. Pembagian tanpa sisa. Jadi misalkan ada soal, tentukan hasil dari 24 bagi 2. Pertama buat seperti ini, lalu bilangan pertama atau 2 digit pertama ini kita letakkan di dalam, dan yang membagi kita letakkan di luar seperti ini. Lalu proses pembagian dimulai dari kiri, jadi dari sini baru ke sini. Oke, mari kita coba. Kita mulai dari 2. Apakah bisa dibagi 2? Ternyata 2 ini kalau dikalikan 1 hasilnya sama dengan 2. Sehingga kita bisa tulis 1 di sini dan kita lakukan perkalian 1 kali 2 sama dengan 2. Kita tulis hasilnya di sini, lalu kita kurangkan seperti ini. 2 kurang 2 0, jadi kita nggak perlu tulis. Nah, kita tinggal punya 4 kita turunkan seperti ini. Lalu langkah berikutnya, 4 itu sama dengan 2 merah ini kita kalikan dengan 2 sama dengan 4. Jadi kita tulis di sini 2-nya, lalu kita kalikan 2 ini dengan 2 sama dengan 4. Hasil perkalian kita tulis di bawahnya. Lalu kita kurangkan lagi, 2 sama dengan 12. Hasilnya ada di atas ini. Dibagi 7. Kita tulis seperti ini, 3 tingkat 3 sama dengan 1. Nah, 7 yang di sini tak bisa. Adalah 14. Setelah itu ini kita 17 kurangi 14 sama dengan 3. Apakah 3 bisa dikurangi 7? Tidak bisa. Oke, jadi hasilnya adalah 367 dibagi 7 adalah 52, sisa 3. Nah, yang di bawah ini sebagai sisanya. Sisanya adalah 3. Ini contoh dengan sisa. Kita coba ya cara berikutnya. Tentukan hasil dari 540 dibagi 13. Kita tulis seperti tadi. Apakah 5 bisa dibagi 13? Tidak bisa. Jadi kita butuh 2 digit. 54 apakah bisa dibagi 13? Kita coba. 13 dikalikan dengan 4, hasilnya sama dengan 52. Jadi kurang dari 54. Kalau 5 hasilnya akan lebih dari 54, jadi kita ambil yang dikali 4. 4-nya kita tulis di atas
bisa jadi nolnya kita turunkan. Nah, sekarang apakah 20 bisa dibagi dengan 13? Kita coba. 13 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 13. Kalau kita kali 2, hasilnya akan lebih dari 20, maka kita kali 1 aja. Satunya kita tulis di atas sini. Kemudian kita kalikan 1 dengan 13, hasilnya adalah 13. Kita kurangkan 0 kurangi 13, tidak bisa, kita punya 1 dari sini. Jadi 10 kurangi 13 sama dengan 7. 1 kurangi 1, 0. Jadi kemudian apakah 7 bisa dibagi 13? Tidak bisa. Oke, berarti punya sisa. Jadi 540 dibagi 13 sama dengan 41, sisa 7. Nah, dari video yang sudah Ibu paparkan, di video tersebut coba Alika, apa itu pembagian? Iya benar, tepuk tangan buat Alika. Jadi, pembagian adalah mengurangi bilangan. Bentar ya. Mengurangi bilangan itu secara berulang-ulang. Berulang sampai habis. Sebagai contoh di sini ada 6 dibagi 3, yaitu 6-nya dikurangi sebanyak 3 kali. 6 dikurangi 3 sampai habis, yaitu 6 dikurang 3 itu masih sisa, yaitu 3 kan. Nah, sekarang kita kurangi lagi dengan 3, yaitu hasilnya 0. Nah, jadi inilah yang disebut dengan pengurangan berulang sampai habis. Nah, pembagian itu terbagi menjadi 2, yaitu dengan tanpa sisa dan dengan sisa. Yang pertama pembagian tanpa sisa. Contohnya itu seperti 15 dibagi 3. Yang di dalam kita taruh angka berapa? 15. Iya benar, 15. Dan di luar itu angka 3. Nah, perkalian 3 berapa yang mendapatkan 5 hasilnya? 15 hasilnya. 5. Iya benar, karena 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Kurang hasilnya 0. Nah, yang kedua itu pembagian dengan sisa. Dengan sisa contohnya itu 20 dibagi 3. Yang di dalam itu 20, di luar 3. Nah, perkalian 3 yang hasilnya dekat dengan 20 itu perkalian berapa? 3 kali 8, 6. Iya benar, 3 kali 6. Karena jika 3 kali 7 itu hasilnya 21, yaitu melebihi dari 20. Maka kita ambil perkalian 6, karena 6 Dikali 3 sama dengan 18. nah ini
dua kartu yang ada di kotak ini. Lalu sebagai contoh ini contohkan, yaitu ibu dua bilangan ini, yaitu bilangan 12 dan 3. 12 ibu taruh di sini. Dan 3 kita taruh di kotak sebelahnya. 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, langkahnya itu kita ambil string ini sebanyak 12 biji. Kita ambil lidinya itu sticknya itu sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, stick ini kita taruh pelengkapnya itu sebanyak 3 sampai si 12 ini habis. 3. Nah, 12-nya kan sudah habis nih. Kita lihat di cup mana sticknya berakhir, yaitu di cup nomor 4. Jadi kesimpulannya itu 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Itu anak-anak. Sama dengan 4. Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian masing-masing ke dalam 3 kelompok ya. Yang ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua, yang ini kelompok ketiga. Nah, sebelum kalian mengerjakan KPD, ibu mau kalian lanjut satu persatu untuk menyelesaikan soal yang ibu berikan di depan menggunakan meja papan operasi bilangan. Silakan maju, Bunda ya. Pilih 2 pilih
presentasikan hasil kerja kalian. Jadi, ganjil atau genap? Berilah warna hijau pada sepatu yang menghasilkan angka ganjil dan warna biru pada angka genap. 72 dibagi 6 menghasilkan 12. 12 adalah genap, jadi biru. Sepatunya warna biru. Kemudian 52 dibagi 4 hasilnya 13. 13 adalah ganjil, jadi sepatunya hijau. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 adalah angka genap, berarti sepatunya biru. Iya, bagus. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 silakan. Pembagian teka-teki silang. Pertama ada 30 bagi 2 sama dengan 15. 2 bagi 2 sama dengan 1. 12 bagi 6 sama dengan 2. 10 bagi 4 sama dengan 10. 40 bagi 2 sama dengan 80 bagi 4 sama dengan 20. 80 bagi 8 sama dengan 10. 30 bagi 10 sama dengan 3. Iya, benar. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Oke, karena materi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, Ibu akan kasih kalian soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya, anak-anak. Baik, Bu. Dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, sebelum itu, coba Ibu mau kasih kalian soal kuis untuk hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Saya. Ya. Tadi waktu minggu depan? Minggu mas? Cepet nih. Nah, ini kamu mempunyai 6 permen dan kamu bagikan ke 3 teman kamu secara adil. Bagaimana kamu membagikannya? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing mendapatkan berapa? 3. Iya, benar. Kamu mendapatkan berapa? 3. Kamu mendapatkan berapa? 3. Iya, benar. Tepuk tangan buat Bunaya. Silakan duduk. Oke, sekarang coba Aisyah, apa yang kamu telah kamu dapatkan setelah mempelajari operasi bilangan cacah? Tadi bisa bagi permen ke kawan-kawan secara adil. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Aisyah. Alika, apa yang sudah kamu dapatkan setelah mempelajari operasi pembagian hari ini? Iya, bagus. Tepuk tangan buat Alika. Oke, sebelum pulang, Ibu mau salah satu dari kalian mengambil kesimpulan. Coba siapa yang bisa angkat tangan, nanti Ibu kasih hadiah. Oke, coba siapa yang bisa? Coba Bunaya. Baik. Kesimpulan kita belajar hari ini, pembagian adalah mengurangi bilangan itu secara berulang sampai habis. Iya, bagus. Bunaya dapat hadiah dari Ibu. Bagi Ibu beri penguatan kesimpulan kita pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi pembagian adalah mengurangi bilangan itu secara berulang sampai habis. Ia digunakan untuk membagi suatu kuantitas
dan pemahaman pembagian itu penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari membagi makanan secara merata kayak tadi hingga menghitung biaya. Nah, pembagian sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pembagian tanpa sisa, yaitu hasil baginya adalah bilangan bulat dan tidak ada sisa. Yang kedua itu ada pembagian dengan sisa, itu hasil baginya adalah bilangan bulat, tetapi terdapat sisa yang lebih kecil dari pembagi. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum pulang? Anak-anak, ada yang mau bertanya sebelum pulang? Tidak, Bu, saya mengerti. Sudah paham semuanya? Ya, bagus. Jika tidak ada, itu minggu depan kita akan belajar tentang operasi perkalian bilangan